Dosen ganteng itu suamiku. Part 39. Lupa ingatan. Waktu terus berlalu. Akhirnya, apa yang kusembunyikan dari banyak orang tentang status pernikahanku dengan Arif terbongkar juga. Istri pertamanya mengetahui pernikahan kami. Akhirnya, terjadi pertengkaran antara diriku dan istri pertama Arif. Beberapa orang tahu tentang statusku. Mereka tidak tahu kalau rasa putus asa yang menyelimuti hati kala itu membuatku menerima pinangan lelaki beristri. Saat itu, aku bingung harus berbuat apa. Apalagi laki-laki yang ada dalam hatiku sejak dulu selalu menolak perasaan yang kumiliki. Oleh karena itu, aku menjadikan Arif sebagai pelarian. Walaupun pernikahan itu akhirnya kandas. Kini, aku benar-benar sendiri dan memiliki kesempatan besar mencari perhatian Iza. Aku merasa kalau takdir telah berpihak kepadaku untuk tetap kembali mendekati laki-laki tampan itu. Harapan itu sudah ada di depan mata. Iza akan menjadi milikku. Aku akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Iza. Aku tidak terima dengan sikapnya yang selalu dingin dan bahkan menghindariku. Hati ini sudah sangat kebal atas penolakan yang dia lakukan selama ini. Sekarang saatnya menjalankan rencana yang telah tersusun. Aku dan Cindy akan mengikuti langkah Iza. Untuk kali ini, dia benar-benar harus menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan dia bahagia bersama wanita lain. Apapun caranya, dia harus berpisah dengan istrinya yang merupakan penghalang bagiku. Kamu udah siap dengan rencana kita, Dek? Tanyaku kepada Cindy. Saat ini, dia berada di rumah yang aku dapatkan sebagai hadiah terakhir dari Arif. Udah dong, Kak. Cindy terlihat yakin. Pokoknya jangan sampai gagal. Kali ini, Iza harus tunduk di depan kakak. Dia udah sering banget nolak kakak. Kakak gak mau gagal lagi seperti sebelumnya. Aku sangat antusias dengan rencana yang telah kami susun. Cindy akan bantu kakak. Dia harus membalas perasaan kakak yang sejak dulu sudah ada untuknya. Kali ini, dia tidak akan bisa mengelak. Aku tidak peduli apakah cara yang kami lakukan ini salah. Tetapi yang pasti, Iza tidak akan kubiarkan lagi lari dari genggaman. Dia akan menjadi milikku, bukan istrinya. Aku sangat membenci wanita pilihannya. Aku juga makin sakit mengetahui kehamilan istri Iza. Aku berpikir kalau yang pantas melahirkan anaknya hanya diriku yang sudah jauh lebih lama mengenalnya daripada wanita tersebut. Bagiku, perempuan itu pengganggu. Terima kasih karena kamu bersedia bantu kakak, ucapku kepada Cindy. Sudah sewajarnya seorang adik membantu kakaknya untuk memperoleh kebahagiaan yang diinginkan. Aku dan Cindy akhirnya berpelukan. Aku tidak peduli jika orang menganggapku terlalu berambisi. Mungkin bisa saja mereka mengatakan ini sebagai cinta buta. Namun, aku sudah siap dengan risiko yang akan terjadi nantinya. Harapan yang ingin kurai adalah dapat memiliki Iza. Itu saja. Aku tidak sabar membayangkan harapan itu menjadi kenyataan. Iza akan menjadi kekasih yang kuharapkan dan dambakan. Tidak akan kubiarkan siapapun merusak rencana dan niat yang telah tersusun rapi. Dalam waktu dekat ini, Iza akan berada dalam genggamanku. Aku tidak akan melepaskan dirinya lagi seperti yang terjadi dulu. Untuk kali ini, dengan cara apapun, dia harus menganggapku ada. Aku yang akan mendampingi hidupnya dan mencintainya sampai kapanpun. Hari ini, aku dan Cindy akan menjalankan rencana yang telah kami susun. Aku meminta agar mobil Cindy pura-pura mogok di jalan yang biasa Iza lewati. Dia pun keluar dari mobil dan berharap agar Iza segera melintas di tempat tersebut. Sementara itu, aku sengaja menunggu dalam mobil dan bersembunyi di belakang jok pengemudi. Akhirnya, yang kami tunggu-tunggu datang juga.
Eza pun berhenti setelah Cindy melambaikan tangan seperti sedang meminta tolong. Eza keluar dari mobilnya, lalu menghampiri Cindy. Adik bungsuku itu sengaja membuka kaca jendela agar aku dapat mendengar pembicaraan mereka. Hati ini sangat bahagia melihat laki-laki pujaanku itu. "Kenapa, Sin?" tanya Eza kepada Cindy. "Saya juga nggak ngerti, Pak. Tiba-tiba aja mogok." Cindy memberikan jawaban dengan yakin. "Saya coba cek ya." Eza pun mengangkat lengan bajunya, lalu memeriksa mesin mobil. Setelah Eza selesai melakukan pemeriksaan, dia pun memasuki mobil kami untuk mencoba menghidupkan mesin. Kesempatan itu tidak aku sia-siakan. Saat Eza duduk, aku langsung memukul kepalanya dari belakang menggunakan kayu yang telah aku persiapkan. Eza akhirnya tidak sadarkan diri. Aku dan Cindy langsung melarikan dia ke rumah sakit terdekat dengan mobil yang kami naiki. Keadaan mesin kendaraan roda 4 itu sebenarnya baik-baik saja. Semua itu kami lakukan sesuai dengan rencana yang telah tersusun. Kami pun tiba di rumah sakit. Eza langsung dibawa ke ruangan IGD untuk melakukan pemeriksaan. Dokter segera menanganinya setelah berbaring di tempat tidur. Sementara itu, aku pun menghubungi keluarganya melalui ponselnya yang sudah aku ambil dari saku kemejanya. Untung saja dia tidak menggunakan kata sandi. "Ada apa, sayang?" terdengar jawaban dari seberang. Aku menelpon Mama Eza. "Maaf Tante, ini temannya Eza. Sekarang kami di rumah sakit." Aku pun memberikan penjelasan kepada mamanya. "Apa? Anak saya kenapa?" terdengar suara panik wanita tersebut. "Tante ke rumah sakit aja sekarang. Nanti saya share lokasinya." "Baik." Aku pun mengakhiri pembicaraan, lalu menutup telepon. Sebenarnya, aku kasihan setelah mendengar suara Mama Eza. Namun, aku terpaksa melakukan semua ini demi mencapai tujuan dan harapan yang kuinginkan sejak dulu. Tidak menunggu lama, Eza pun siuman. Lalu aku segera menghampirinya. Ternyata dugaanku benar dan sesuai dengan rencana. Dia terlihat bingung melihat sekitar, dan tatapannya juga biasa saja melihatku. "Aku di mana?" tanya Eza kepadaku. "Kamu di rumah sakit. Kamu siapa?" Tanya aku yang aku harapkan. "Aku Dara. Dengan kamu sayang." Aku pun mulai menjalankan rencana. "Tunanganku. Aku siapa?" "Kamu Eza." Aku pun memegang Eza, lalu menggenggamnya. Aku benar-benar merasakan kehangatan yang luar biasa. Aku sudah lama menantikan saat-saat ini. Ternyata harapan itu kini menjadi kenyataan. Cindy kesini melihat ke arah kami. Tiba-tiba, terdengar suara seorang ibu memanggil nama Eza. Aku pun menoleh. Ternyata dia bersama Bunga. Kedua wanita itu langsung menghampiri laki-laki yang sangat aku cintai, lalu memintaku menjauh. "Sayang, kamu gak apa-apa?" tanya ibu tersebut kepada Eza. "Maaf, ibu siapa?" Eza sama sekali tidak mengenali mamanya. "Ini mama sayang, dan ini istri kamu." Wanita parubaya itu meraih tangan istri Eza. "Istri? Aku sudah memiliki istri." Tapi wanita itu tadi mengaku sebagai tunanganku. Eza menunjuk ke arahku. "Dia wanita yang selalu mengusik rumah tangga kita, Mas." Bunga akhirnya membuka suara. "Dia bohong sayang." Aku berusaha meyakinkan Eza. "Diam kamu pelakor. Setelah terlepas status sebagai istri siri, sekarang kamu mencoba merusak rumah tanggaku dan Mas Eza." Bunga terlihat sangat marah. "Kamu yang ngaku-ngaku." "Berhenti." Eza pun berteriak lalu kembali pingsan. Aku meminta Cindy memanggil dokter, lalu memeriksa keadaan Eza. Dokter itu pun memberikan saran agar Eza tidak berpikir lebih berat karena akan mengganggu dan mengakibatkan sakit di kepalanya. Kami juga diminta agar tidak memaksa Eza untuk mengingat semuanya. Itu hal yang kuinginkan. Eza kembali siuman dan langsung memintaku duduk di sampingnya. Aku melihat kesedihan terpancar di wajah Bunga.
Entah kenapa hati ini merasa senang dan puas melihat wanita itu menitikkan air mata. Akhirnya, dia pun merasakan tidak dianggap oleh orang yang dicintai. Rasakan pembalasanku, Bunga. Selama ini, kamu sangat kasar dan selalu menyebut diriku sebagai pelakor. Saat ini, aku akan mewujudkan apa yang pernah kamu ucapkan. Aku perebut suami orang, yaitu pasanganmu sendiri. Kapan Iza akan kembali mengingat Bunga?